Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama serta utama yang sama-sama kita muliakan, para ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada Habib Abu Bakar As-Sakar dan juga kepada Nabi Ali bin Muhammad Bahasim, kepada guru-guru agama yang hadir bersama-sama kita, penyambung daripada lisan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan mereka semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Tasrifin dan juga Ustaz Ahmad Sayyuti, alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu halaman 61. Ialah halaman 61. Alhamdulillah, masih selalu Allah memberikan nikmat kepada kita untuk sama-sama duduk mendengarkan ilmu agama. Duduknya kita di dalam ilmu mengaji ilmu agama ini kadang ada perbedaan antara satu sama lain. Sama perbedaan yang hadir di majelis ilmu itu sama semua. Pada intinya orang yang hadir di majelis ilmu itu mulia, intinya sudah habis ya. Tak mau dibahas lagi. Ada tidak ada titik temu pembahasan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Itu semuanya mulia, siapapun mereka, apapun tujuan mereka, hadir duduk di majelis ilmu. Ketika dia duduk di majelis ilmu membawa segudang dosa, pulang dari majelis ilmu niscaya mereka membawa segudang pahala. Sekadar berapa banyaknya dosa yang dia bawa untuk majelis ilmu, maka Allah ganti dosa itu dengan pahala sebanyak dia membawa dosa itu tadi. Jadi misalkan biar dia duduk ke sini datang bawa dosa banyak, membawa dosa misalnya 1000, bulik dari majelis ilmunya itu tadi, nang 1000 itu dihurupi Tuhan, dihurupi Allah Ta'ala. Jaka bahasa Indonesia itu ditukar dengan apa? Dengan pahala sebanyak 1000. Jadi Allah Ta'ala itu pada datang hutang. Jadi kita itu datang bawa dosa, bulik otomatis habis berdosa. Nah itu apa namanya keuntungan yang suka hadir majelis ilmu. Jadi bilanya ada kawan-kawan yang duduk di majelis ilmu tapi mereka ahli maksiat, hadir di majelis ilmu siapapun, setelah mereka pulang dari majelis ilmu, mbahnya sidin bulik dari majelis ilmu itu tadi, jangan lagi dihina, jangan lagi dikuya, jangan lagi dicaci maki, jangan lagi disambati kejelekannya, jangan. Kenapa? Karena buliknya dia dari majelis ilmu, dosa yang tadi dibawanya, bulik diganti Tuhan dengan pahala, diganti dengan pahala. Nah makanya itu ada perbedaan menuntut ilmu. Jadi di zaman Nabi Bahari tak kumpul, ketika di zaman Rasulullah tak kumpulan. Terkumpulan sebanyak sahabat. Ditanya siapa kamu? Abu Hurairah. Kamu siapa? Abu Bakar Siddiq. Kamu siapa? Umar bin Khattab. Pian siapa? Utsman bin Affan. Pian siapa? Ali bin Abi Thalib. Pian siapa? Semua sahabat membanggakan nama-namanya. Datanglah waktu itu sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ditakuni, kamu siapa? Salman. Siapa abah kami? Nah, abahnya siapa? Supan si Salman menyebut nama abah. Kenapa? Karena abahnya Salman Al-Farisi adalah seorang tokoh daripada agama Majusi, pemimpin daripada penyembah api. Supan. Tapi tokoh kumpulnya di situ. Nah, cara kawanan menyambatnya.
sopannya abahnya dapat bukan Majusi, Salman Al-Farisi. Nah, ketika saat itu ada cacian dan hinaan kepada Salman Al-Farisi, saat itulah Nabi menegur, jangan disambati lagi Salman. Salman Al-Farisi, Salman min ahli baiti. Salman itu ujar Nabi termasuk keluargaku. Saking Nabi itu ada hendak mendengar orang yang hadir di kebaikan disambati kada baik, diakui sidin Salman min ahli baiti. Salman itu termasuk keluargaku Nabi. Setelah orang menyambat, setelah Rasulullah mengata Salman min ahli baiti, Salman termasuk daripada keluargaku, sehingga semua sahabat mengagungkan Salman Al-Farisi. Kedua ini lagi, kenapa? Keluarga Nabi ini yang macam-macam pengotolahan. Nah, ya itu kisahnya. Ya kan? Jadi untung. Apalagi kita di majelis taklim kita, alhamdulillah. Banyak yang jauhnya banyak. Ada yang datang di Serongga, ada yang dari Pulau Panci, ada yang datang di Blok B, ada yang datang di Blok E. Terkumpulan di sini dalam satu majelis ilmu. Tujuannya satu, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan tujuan kita ini tercapai, mudah-mudahan tujuan kita ini kabul, sehingga mati membawa ridha Tuhan, membawa ridha Allah, dan ketika kita meninggal dunia mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu harapan kita semua hadir di majelis ini. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, paling mulia makhluk di dalam lima orang. Jadi makhluk yang mulia itu ada lima jenis. Apabila ada lima jenis ini di dalam diri manusia, maka manusia tersebut dikatakan orang yang mulia. Dan apabila ada 5 jenis ini di dalam sifat diri seorang manusia, maka dia termasuk daripada golongan orang yang tawadhu, orang yang rendah hati dan rendah diri. Siapa mereka? Yang pertama telah kita jelaskan, orang alim yang zahid, yakni kada tama' dengan dunia. Alim zahid kada tama' dengan dunia. Semacam nyebelnya orang alim, hati-hati. Orang alim bisa jadi keduniaan. Kenapa? Karena ia merasa nyaman mencari dunia dengan ilmunya. Janganlah kamu memakan hasil daripada berjualan agama. Nah, jadi mana orang-orang yang sekolah agama, jangan hati-hati. Jangan sampai agama itu jadi bahan pemakan minyak, pahamlah. Jangan dijadikan sementang-mentang alim, ilmu dijadikan untuk berusaha mencari duit. Nah, lalu gair, takut kehilangan jamaah. Kenapa? Karena kalau jamaahnya habis junang memberinya duit, ya Allah, itu kayak diharapkan. Makanya orang alim, tidak tentu orang yang alim itu akan beruntung, tidak. Tapi orang alim yang beruntung adalah orang alim yang zuhud, yang zahid, yang tidak tamak dengan dunia. Mereka lah orang alim yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bikasbika la taqul bidinika. Gitu kan? Qul, makanlah bikasbika, dengan usaha jerih payah kamu, la taqul bidinika, janganlah kamu makan dari hasil menjual agama. Mudah-mudahan kita terhindarlah beradaan nyengalih. Bisa mimpin tahlil yasin sudah di kampung, ya kan? La ilaha illallah, la boleh disanggung orang duit. Gitu kan? Merasa kebiasaan itu di kampung seminggu 5 kali saruan, undangan haulan 5 kali seminggu, lalu 1,5 juta seminggu, sebulan 2 juta. Ada guru masuk hanyar ke kampung situ, pintar betahlil, hebatnya betahlil, laju dikia orang, laju marahnya, syariknya. Kenapa? Karena terbagi 2 sudah.
Nah, ini kul bidini, orang yang makan dengan menjual agamanya, ini tidak termasuk manusia yang beruntung. Makanya hati-hati. Amun diberi orang diambil, ya kan? Tapi jangan mengambil itu berharap bacaan diberi terus. Nang berharapnya nang rusak. Makanya alimun zahid, orang alim yang zahid. Alim itu zahiri, bentuk zahir. Zahid itu bentuk kebersihan hati. Arti zahid itu paham lebih ya? Zahid itu kada berharap di dalam hati untuk diberi dunia. Itu zuhud katanya. Kada berharap di dalam hati untuk diberi dunia. Tonong zahid, itulah arti zuhud. Zuhud karena Allah. Belum tentu orang yang menolak itu zuhud, dan belum tentu orang yang menerima itu tomak dengan dunia. Belum tentu. Kenapa? Karena urusan zuhud adalah di dalam hati. Rancak kalau kisahkan kalian, zuhud itu anaknya di hati, tawadu anaknya di hati, sombong anaknya di hati. Belum tentu orang yang berpulang sombong, dan belum tentu orang yang bersalawat hindip tawadu. Belum tentu juga orang yang salawat hindip sombong, belum tentu juga orang yang pulang gana tawadu. Karena tentu tergantung hati mereka masing-masing dalam menjalani kehidupan mereka. Itu. Ini kadang mantang-mantang diberi orang datang tamu dulu ke rumah, ada apa? Selamatan. Datang dulu ke selamatan. Baca doa selamat pintar kali. Hendak bulik disampai orang amplop. Guru nasa gantian guru ya. Oh kada usah. Bulik akan kada usah. Tapi di hati berharap anak oleh harap muka kau menolak diberinya kisahnya di hatinya ini lebih baik menerima dengan berharap daripada menolak dengan merasa bangga kau menolak di hati anaknya. Jadi jangan dipadahkan orang yang menerima tuh anak babi pinta aja, jadi jangan dipadahkan juga orang yang menolak tuh kisah beresih. Amun hatinya tergantung masing-masing. Jadi bila diberi orang itu tergantung pihaknya. Makanya kadang kamu menilai orang lain. Kadang kamu menilai orang lain. Nah itulah orang alim yang zuhud. Yang kedua, orang fiqih yang sufi, yakni wara. Orang fiqih artinya alim, yang sufi itu yakni wara, artinya apa? Wara itu bersih hatinya. Apa garangan sufi wara? Wara itu apa? Wara itu meninggalkan subhat atau jawaz di dalam khilaf. Meninggalkan sesuatu jawaz di dalam yang khilaf. Contohnya orang yang mulia kayak apa contohnya? Katam. Ada yang madahakan haram, ada yang madahakan makruh. Iyalah. Aku kan hendak makan katam lagi. Kenapa? Karena katam itu haram. Itu kan boleh nyakiti hati orang. Tapi inya kadang memakan non katam. Kenapa? Karena untuk berhati-hati. Nah ini ngarannya orang yang fiqih yang wara. Contoh ulang. Contoh. Ada perbedaan hukum. Sabuting madahakan boleh, yang satu madahakan kada boleh. Yang mana ini ambil? Maka ini mengambil yang mengatakan itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada masalah lagi sudah. Amunnya madahakan kayak katam tuh. Ujar orang haram, ujar orang makruh. Aku tak ada mau makan katam, ambilnya makan katam. Ini kan ada bersangkutan apa lagi? Bila inya umpat nang memakan, inya tak tahu orang memandahkan haram. Ya kalah, tak bermasalah. Tapi bila inya ada memakan salah kali.
Takut lawan siapa ada jurang kan mendahkan haram ada aja kan umpan haram kan mbah apa umpan nang mana ada umpan nang mana cuma bisa kan hendak memakan karena ada orang bermasalah di situ nang seikung bermasalah baik kada memakan sekali kenapa jadi kada tak umpat kiri dan kanan menjaganya hati-hatinya itu nah jangan dipadahkan pelalu memberi fatwa haram kadang jangan amun kita kada tahu kada usah membahas kepiting itu haram jangan kenapa karena kita kada tahu mun kada hendak memakan jangan memakan sekali ya kan nah kayak itu ngarannya orang ahli fikih nang waro berjaga-jaga itu nah paham lah ya berjaga-jaga. Yang ketiga orang yang mulia siapa? Orang kaya yang tawadhu yakni kada sombong. Orang sugih yang tidak sombong. Apa tandanya orang sugih nang kada sombong? Tandanya orang sugih nang kada sombong inya katuju mengeluarkan hartanya baik kepada untuk pribadi orang lain atau kepada untuk fasilitas umum. Itu kada sombong. Itu kada sombong. Bisi duit banyak membangun WC, membangun masjid. Pokoknya harta itu seakan-akan keluarnya mudah. Pahamlah, itu orang kaya yang kada sombong. Asal dia tahu aja harta kita yang dicatat oleh Allah Ta'ala misalnya ngarannya Anang. Harta si Anang ini yang bertulis di Lauhil Mahfuz, yang tertulis, yang sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma dua. Yang pertama, harta si Anang yang telah melewati kerongkong tenggorokan, yang sudah masuk ke paru, itu ampun Anang tak? Yang kedua, harta Anang adalah harta yang disedekahkan baik untuk fasilitas umum atau untuk kepribadian. Yang penting harta itu setelah disedekahkan maka itu tertulis di Lauhil Mahfuz harta Anang. Dua aja. Terus harta yang di bank miliaran pun siapa? Sudah tahu. Harta yang di dalam lemari bang banyak pakaian, baju tapi macam ampun siapa? Kada dengar tahu. Harta manusia cuma dua, yang disedekahkan dan yang dimakan. Siapa yang berbeda? Rasulullah yang berbeda seperti itu. Waktu itu ulun belajar lawan empat hadir acara Habib Salim bin Abdullah Syatiri waktu di haul Habib Husin bin Hadi Al-Hamid di Ibrani. Waktu itu Sidin ada, Sidin menjelaskan tentang harta milik manusia itu cuma dua, jadi yang dimakan lawan yang disedekahkan. Nah jadi sekarang nang sugi itu siapa? Nang sugi itu orang nang banyak berinfak. Itu nang sugi. Kenapa? Karena nang diinfakakan itu sahih pasti milik inya. Amun nang balu ada contoh, pun maaf ya kalau ini sekadar pengajian kita memberikan contoh. Ulun nih di dunia nih kayak ini di tanah 10 hektar, pun ulun lah itu belum, ya kan? Nah, mbah ada nang besi tanah 2 kapling jadi isi. Laju sekaplingnya dibariakannya ke orang, sekaplingnya ditajakinya rumah, nang sekapling dibariakannya ke orang. Sugih mana nang bisi tanah 10 hektar lawan nang bisi tanah 2 kapling? Sugih yang bisi tanah 2 kapling. Kenapa? Karena yang bisi 2 kapling itu yang sudah pasti miliknya ada sekapling. Kenapa dibariakan? Duit gitu juga. Nang bisi duit 10 miliar di bank, duitnya lah belum. Lawan orang bisi duit 100.000, ada pengemis datang dibarinya 50.000, maka tasugih nang bisi duit 100. Kenapa? Karena harta yang 50.000 nang diberikannya tadi itu sahih miliknya sudah.
yang semiliar di bank itu tahu pun siapa sih dia. Nah, itu. Jadi harta yang disedekahkan itu adalah harta miliknya yang sudah tercatat di hadapan Allah Ta'ala. Ya kalau ampun maaf misal contoh kayak di sini, ya kalau kayak paman Abah Rizak menghibahkan tanah sebagai majelis taklim. Nah, itu tanah ampun sidin Itu yang dibahas masa ukuran majelis taklim itu, nah itu tertulis di hadapan Allah itu ada ampunnya. Nang lain bang, tidak ada ampunnya belum. Ampun meninggal siapa nang maharaku, siapa nang mengambil, kada tahu. kayak lagi paman Abah Karim, paman Abah menghibahkan tanah di sana tanah 2 hektar lebih di majelis taklim. Nah, sidin berarti bisi tanah sudah. Nang tertulis di akhirat itu ampun sidin. Ya kan? Contoh lagi pulang, nah kayak kita membangun majelis taklim di situ. Ya kalau ada yang menyumbang, aku 1 meter, aku 2 meter, aku 10 meter, aku 100 meter. Ya kalau nah, ada yang lebihan lagi, ada yang banyak. Ya kalau menyumbangkan, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Mandak situ, nanti yang andak di situ itu sahih secara mutlak, itu ampun dia. Nang nilai ada. Jadi kaina kebanyakan berhitung harta di negeri akhirat, berapa banyak harta itu telah kita infakkan, itulah yang ada tertulis kekayaan kita di negeri akhirat. Selain daripada itu lain harta kita. Nah, jadi orang kaya yang sebenarnya bukan kaya yang bersugi kebanyakan duit di dunia kaya, tapi kebanyakan bersedekah. Itu paling sugi sudah kebanyakan bersedekah. Jangan dikuyai pun. Ada orang bersedekah hanya bersedekah ikan berapa membuat masjid aku 5.000, ya aku tadi dia 11.000 membuat bakukuyaan disambat lagi sedekahnya ada. Dan itu. Jadi harta sebenarnya yang disedekahkan. Makanya saban hari itu amalan, ya kalau amalan itu yang paling baik. Jadi Habib Umar bin Hafiz waktu ulun hendak mulik semalam tahun 2013 di Riau ke rumah oleh Habib Hasan di Riau, diberi pesan Presiden, diberi pesan di antaranya pesan Presiden, di antaranya ujar Presiden nih nyatakan ya kalau ini pesan nang mana nang bisa sekolah 2 residen, berarti ini pesan sedang kita berataan itu anak murid sidin nang mana yang hadir di majelis ini nyambung ke wadah sidin juga. Ini pesan sidin nang pertama, tolong ujar sidin jangan tinggalkan sholat berjamaah walaupun lawan anak bini di rumah. 1. Ini kawan kita jauhin, kadang kawan sudah, berarti kita belum sampai ke situ kan. Nang kedua ujar sidin, tolong jangan sampai di dalam sehari semalam tidak mengeluarkan harta untuk bersedekah. Jadikan sedekah itu wajib bagi kita di dalam sehari semalam. Berapa buruk rasakan? 1.000 boleh, 2.000 boleh, 500 rupiah boleh dalam sehari. Jangan sampai kada bersedekah. Makanya dalam sehari itu bila ada tamu bersyukur biar. Kenapa? Karena pasti bersedekah kopi dulu tamu. Nah, makanya ulun berdoa pada sampai hari kemudahan ada orang berhilang sampai hari. Kenapa? Kada kawam beri kopi beri aku barang. Kenapa? Tak amalakan amanah perguruan. Amanah perguruan tak amalakan bersedekah setiap hari. Jangan sampai biar tinggalkan sedekah setiap hari itu. Ini gara-gara kisah orang kaya yang tawadhu, yakni kada sombong tersampaikan ini ya. Bersedekah setiap hari jangan sampai tertinggal. Kayak apa caranya dulu? Posisi pian di mana saat ini? Posisi pian berjualan misalnya, posisi pian berjualan. Itu nyaman bersedekah. Oh lihat di timbangkan misalnya orang gula pun bertimbang ya kan.
atau yang berjualan apa misalnya, nah berjualan bawang misalnya, timbangakan bawang pas sudah sekilo ya kan, pas sudah nah akatakan tukarlah, juallah, sudah bakat kasih ini satu mat bari 2 biji, nah nambahnya kan sedikit tapi sudah bakat. Amun belum bakat pian bari akan langsung berarti pian menjual ngarannya kada memberi belum. Kenapa? Karena pian akatakan seplastikan. Nah, itu kan memberi ngarannya. Dia menimbangkan masa plastik gana orang nukar sekilo, ditimbangkannya tengah 2 kilo, 1,5 kilo. Tapi belum bakat, ujar menganu, tukarlah bawang, untuk kita jual bawang sama kita menjual 1,5 kilo, tapi murah, itu benar ya? Kada memberi ya. Paham lah? Punya hendak memberi, ayo sudah. Nah, buat itu. Katakan jual lah. Tukar gitu. Kesini dulu nambah ya kan 3 biji. Nah, yang 3 biji itu bisa datang. Kadang apa? Karena di luar akad. Paham enggak tanah? Adalah anunya artinya sedekah sedikit tidak artinya, tapi tak amalah mengamalkan sedekah setiap hari. Usahakan gitu. Usahakan. Saking Habib tuh bahari dia hendak memimpin kita supaya bersedekah setiap hari. Diulahakan sidin tabungan. Kira guru dasar tahu punya kalau diulahakan sidin tabungan ambil tabungan anu kayak kotak tuh nah, kayak kotak amal bagus rapi limbah diulahkan dibagi sidin lawan jamaah sidin sebutin seorang. Kalau aja sidin ikam supan bersedekah berbagi ke orang, tabungan tuh di sidin isi saban hari 1.000. Nah niat bersedekah 2 bulan dia sidin bongkar tabungannya antar ke majelis taklim. 3 bulan bongkar antar ke majelis taklim. Kalau supan bersedekah ini pun kita terapkan ini dibagi tabungan sebutin seorang di rumah ya Allah. Anaknya 500 sehari 1.000 sehari kita 2-3 bulan bongkar tukarakan ke semen misalnya kan sama sedekah saban hari. Dan saking sidin mendidiknya lawan murid cuma ulun dari kada menerapakan. Kalau ulun pribadi ada aja tabungannya di rumah duduk di lemari itu ada tulisan Ahbabul Mustafa kunci bupati. Kalau kada percaya ada ulun besi sebuting di rumah untuk mengamalkan Tuhan, ada besi sebuting di rumah kita buat kita 2.000, kita 1.000, kita 500 rupiah lu barang nang penting jangan sampai di dalam sehari terlewatkan kada bersedekah. Jangan sampai itu kawan jangan sampai kada bersedekah dalam sehari. Makli aja badannya berat ngelapat pokoknya pantol tuh bang. Nah orang nang berokok tuh bang ya kan berapa rokok sebungkus ini ulun rajin menukar surya itu 18 nang isi 12 juga habisnya sehari berokok. Masa bersedekah ada kawal 500 rupiah sehari cuma berat besar berat apa ini sedekah apa beribadat bang ini berokok tuh kan kenapa bahwa lipus orang buang angin ada artinya. Tapi yang bersedekah ini nilainya ibadat. Selain daripada ibadat, nilainya menyebabkan hati tadi tawadhu dan kada sombong. Itu nah. Karena menjadi kebiasaan yang bersedekah, akhirnya nyaman. Nah, ada tamu, maka pasti dibalas Tuhan. Tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Hadis Nabi. Ya kan? Hadis Nabi. La faqra ma'as sadaqah. Tidak ada kemiskinan dan kefakiran bersama sedekah. Tak paham lah. Tidak ada kemiskinan bersama orang yang bersedekah. Walaupun berat, tapi kalau diamalkan hampir berat. Nah, makanya di rumah itu biasakan amun ada tamu jangan sampai pandir dahulu disuruh banyak hanya berulah banyak. Bila sudah ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk Pak pian di sini, langsung masuk ke dalam ulah banyak. Jadi orang tuh kan kalau satu umat
Mun pian pandiri assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman urang. Ulun satu umat aja.